dan salam damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin. Bapa Surgawi, bersyukur karena kasih-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan berkumpul lagi di dalam ibadah online. Kami tahu Engkau ada bersama kami. Berikan kami hikmat dan kekuatan agar kami dapat memahami, kami dapat melakukan, dan kami dapat berkongsi firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Amin. Baiklah, mari kita sama-sama membuka Alkitab di dalam Kejadian. Kejadian 12 ayat 1 hingga yang keempat. Kejadian 12 ayat 1 hingga 4. Firman Tuhan berkata, keberkatan Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham, tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah ayahmu, serta pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan namamu hebat. Kamu akan menjadi suatu keberkatan. Aku akan memberkati mereka yang memohonkan berkat bagi engkau, dan aku akan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Melalui engkau semua kaum di bumi diberkati. Maka berangkatlah Abraham seperti yang difirmankan kepadanya, dan Lut turut pergi bersama-samanya. Abraham berumur 75 tahun sewaktu dia meninggalkan Haran. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, melalui teks pembacaan firman Tuhan ini, pada pagi ini kita akan belajar satu tema, yaitu rahasia diberkati dan menjadi berkat. Rahasia diberkati dan menjadi berkat. Secara teologi, Tuhan merupakan sumber, pemilik, dan juga pemberi berkat kepada kita. Dan saya percaya kita semua tahu dengan keadaan itu. Oleh yang demikian, untuk diberkati dan menjadi berkat, firman Tuhan merupakan sumber utama pelajaran kita untuk hal ini. Oleh yang demikian, di dalam pembacaan kita ini, kita akan belajar daripada Abraham. Bagaimana ataupun apa rahasia hidupnya dia diberkati, dan dia juga menjadi berkat untuk semua bangsa termasuk kita. Jadi kita terus masuk kepada poin yang pertama. Untuk diberkati dan menjadi berkat. Yang pertama adalah jangan pernah genggam erat berkat itu. Jangan pernah genggam erat berkat itu. Ini kita boleh lihat di dalam Kejadian 12 ayat 1. Allah berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Alkitab ataupun firman Tuhan yang kita baca ini menyeru ataupun memberikan satu perintah kepada Abraham untuk pergi. Maksudnya Abraham diberikan perintah untuk melepaskan. Kalau kita melihat ada beberapa perkara yang dilepaskan oleh Abraham, yaitu yang pertama, firman Tuhan ini berkata, pergilah dari negerimu. Negeri ini berbicara tentang wilayah. Abraham disuruh untuk melepaskan wilayahnya. Yang kedua, pergilah dari sanak saudaramu.
Berkat yang kedua yang sebenarnya sedang Abraham miliki pada saat itu adalah sanak saudara. Yang seterusnya di sini dikatakan, pergilah dari rumah bapamu ini. Rumah bapamu ini berbicara tentang warisan. Jadi Abraham diberikan perintah untuk melepaskan berkat warisan yang sebenarnya atau seharusnya diwariskan kepadanya. Nah, jadi prinsip yang ada pada Abraham di dalam firman Tuhan ini, sehingga dia diberkati dan menjadi berkat itu adalah dia tidak menggenggam erat berkat yang sedang dia miliki. Karena dia tahu bahwa berkat yang Tuhan sediakan kepadanya itu jauh lebih luar biasa. Dan juga di dalam Alkitab, ia ada mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang menggenggam berkat itu terlalu erat, hidup mereka itu akan lebih susah dan tragis. Nah, kalau kita membaca ataupun melihat di dalam perjanjian baru, ada beberapa contoh yang telah memegang dengan erat berkat yang mereka ada sehingga mereka tidak mau melepaskan atau membagi, yaitu di dalam Lukas, kisah seorang kaya dan miskin. Sewaktu hidup di dunia, orang kaya itu sangat kedekut sehingga untuk memberi sedikit pun kepada orang miskin dia tidak mau. Berkat yang dia ada itu dia genggam erat, dia simpan, sehingga pada waktu dia mati, orang miskin yang meminta kepadanya itu masuk di dalam kerajaan surga, tetapi dia pula sebagai orang kaya yang memegang berkat itu tidak diterima. Bukan semua orang kaya jahat, tetapi itu adalah ilustrasi di dalam firman Tuhan ini, di mana saat kita menggenggam berkat itu, dia bukan lagi menjadi satu kebaikan untuk diri kita, tetapi ia menjadi satu bebanan. Karena semakin banyak kita memegang ataupun menggenggam berkat itu dan tidak memberikannya, hidup kita semakin dibebani, dan kita juga tidak akan mendapat berkat yang lain selain daripada itu. Itu sahaja. Dan yang seterusnya, rahasia yang ada ataupun yang dipegang oleh Abraham di dalam firman Tuhan ini adalah jangan setengah-setengah untuk melakukan. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan di dalam ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, kalau kita selidiki firman Tuhan ini, ia berbicara tentang sepenuh hati. Saat kita mahu hidup kita diberkati dan menjadi berkat, marilah kita melakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati. Nah, seperti yang dilakukan oleh Abraham ketika Allah menyuruhnya, memerintahkan kepadanya untuk pergilah. Abraham tidak buat setengah-setengah, tetapi firman Tuhan berkata dengan jelas, Abraham pergi seperti yang diperintahkan atau difirmankan Tuhan kepadanya, dalam rangka untuk menjadi berkat. Tuhan mahu kita melakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati, mengasihi dengan sepenuh hati, berdoa dengan sepenuh hati, memberi dengan sepenuh hati, adalah orang-orang yang sedang berada di dalam berkat Tuhan. Jadi untuk mendapat kekuatan melakukan dengan sepenuh hati perintah Tuhan di dalam hidup kita, kuncinya yang pertama adalah jangan lagi kita pandang ke belakang. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan sambil kita memandang ke belakang, kita tidak akan mendapat kekuatan.
Karena kita selalu melihat kekurangan hidup kita. Kita melihat, Allah, saya masih tidak layak. Karena kita melihat ke belakang. Tetapi saat kita dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat, jangan lagi pandang ke belakang. Karena masa lalu kita itu menjadi penghalang untuk kita menjadi berkat. Tuhan menuntut perhatian penuh dan kekuatan penuh dari kita saat kita dipilih untuk menjadi berkat dan diberkati. Ada satu ilustrasi tentang hal ini, yaitu tentang gelas. Untuk menjadi berkat, kita haruslah menjadi orang yang bersih. Begitu juga dengan gelas. Gelas bekas kita minum kopi, dibiarkan saja. Lalu tiba-tiba kalau ada orang minta kita minum, kita pergi ambil gelas yang sama itu, kita ambil gelas yang tadi itu dan isi dengan air, lalu kita berikan kepada orang itu. Apa yang terjadi? Dia gembira atau tidak minum? Pasti dia tidak gembira. Karena air yang ada di gelas itu tidak bersih dan bau dengan kopi. Nah, tetapi pada saat kita memberikannya cawan yang bersih, diisi dengan air yang bersih, dia akan minum cawan itu, dia akan minum air dari cawan itu dengan gembira, dan dia akan berpuas hati dengan keputusan ataupun dengan air yang dia minum itu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Untuk diberkati dan menjadi berkat, hidup kita haruslah bersih. Hidup kita tidak lagi memandang kepada masa lalu, tetapi kita adalah yang bersih, yang kudus, yang suci, sehingga pada saat kita memberi, kita dapat memberi dan menjadi berkat. Lepas itu seterusnya yang ketiga, poin yang ketiga dan yang terakhir, rahasia bagaimana Abraham ini diberkati dan menjadi berkat adalah dia tidak takut menanggung risiko. Dia tidak takut menanggung risiko. Ayat yang ketiga berkata, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Nah, untuk menjadi berkat dan diberkati, kita haruslah melangkah dengan tidak takut menanggung risiko. Nah, ada satu cerita yang saya ingat, yaitu tentang seekor burung. Seekor burung yang mencintai bunga mawar putih. Seekor burung yang mencintai bunga mawar putih, dan pada saat burung itu meluahkan perasaannya kepada mawar itu berkata seperti ini, kalau kau dapat menjadikan saya warna merah, barulah saya akan terima cintamu. Karena burung itu sangat mencintai mawar itu, maka satu hari burung itu melukakan sayapnya dan dia terbang di sekeliling mawar putih tadi, sehingga mawar itu menjadi merah. Dan tidak lama kemudian burung itu pun jatuh dan mati. Nah, sayangnya di dalam case ini, setelah burung itu selesai memenuhi apa yang diinginkan oleh cinta kasihnya, yaitu mawar putih, maka burung itu pun mati, dan mawar putih yang sedang menjadi merah tadi pun baru menyesal karena yang mencintainya itu sudah pergi selama-lamanya. Tetapi penyesalannya itu tidak berarti lagi. Nah, di dalam kehidupan sebagai orang Kristen,
kita juga harus menjadi burung tadi, tapi jangan sampai mati. Tapi yang harus kita jadi itu adalah berani menanggung risiko. Pada saat kita berjalan bersama Tuhan, kalau kita mau hidup kita diberkati dan menjadi berkat, kita harus berani menanggung risiko yang terjadi di dalam hidup kita. Karena di dalam rangka ataupun di dalam perjalanan untuk menjadi orang-orang yang diberkati, ada banyak pekerjaan yang harus kita laksanakan. Begitu juga dengan orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang berjaya itu tidak terus berjaya, tetapi ada risiko-risiko yang harus mereka hadapi. Seorang pengusaha, seorang yang memiliki syarikat besar, tidak mungkin saat dia menumbuhkan syarikatnya terus maju. Pasti dia juga mengalami kerugian dan sebagainya sebelum dia berjaya. Begitu juga dengan kita di dalam Tuhan. Pada saat kita mau hidup kita diberkati dan menjadi berkat, marilah kita berani menanggung risiko untuk berjalan bersama Tuhan. Pasti bersama dengan Tuhan itu ada saja halangan yang membuatkan kita jatuh. Ada saja orang-orang di sekitar kita yang membenci kita, tidak menyukai kita. Tetapi ingat, Tuhan berkata di dalam firman-Nya, Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ini merupakan persiapan yang Allah nyatakan di dalam hidup kita. Karena dia tahu bahwa seseorang yang menjadi berkat dan diberkati itu bukan semua orang sukanya. Ada juga yang mengutuk. Sehingga Tuhan sudah persiapkan firman ini. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi ini merupakan risiko yang harus kita terima untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan memberi berkat kepada kita, tentu dia ada misi di dalam hidup kita. Misinya ialah supaya kita juga menjadi berkat untuk orang sekitar kita, untuk orang sekeliling kita. Jadi untuk menjadi berkat kita harus ingat, janganlah genggam erat berkat yang ada saat ini, tetapi lepaskanlahnya, berikanlah kepada orang lain. Dan saat kita melakukan perintah Allah, jangan setengah-setengah, tetapi penuhkanlah hatimu. Lakukanlah dengan sepenuh hati, dan apapun risiko di hadapan kita, jangan takut untuk menanggungnya. Jadi untuk menjadi berkat sebenarnya itu adalah tidak bergantung kepada besar atau kecil pelayanan yang kita lakukan. Tetapi untuk menjadi berkat itu bergantung kepada bagaimana sikap kita di dalam mengerjakan pelayanan itu, yaitu mengerjakannya dengan sikap hati yang benar di mata Tuhan. Jadi renungan kita sampai di sini pada hari ini. Sekian, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Dan kita akan terus tutup ibadah kita. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu bagi kami. Kami sangat bersyukur karena sekali lagi dapat berkumpul bersama, belajar firman-Mu. Kami tahu melalui firman-Mu ini kami dikuatkan, kami diberikan hikmat, dan kami juga dapat belajar untuk menjadi berkat. Karena kami tahu bahwa Engkau sudah memberkati hidup kami. Dan sebagaimana Engkau memelihara kami sepanjang minggu ini, kami tahu Engkau juga memelihara kami, memberkati kami sepanjang minggu hadapan. Anak-anak-Mu yang sedang sakit pada saat ini, kami tahu bahwa Engkau memberkati, menyembuhkan mereka ya Bapa. Kerajaan kami saat ini, Malaysia, yang sedang dalam pergolakan politik dan juga virus, kami tahu bahwa Tuhan juga campur tangan
menyelesaikan semua masalah-masalah ini. Dan hidup kami juga, iman kami Bapa. Kami tahu bahwa Engkau terus menguatkan kami, walaupun kami jarang bertemu bersama-sama di dalam ibadah secara fisikal. Tapi kami tahu bahwa Tuhan selalu ada memelihara kami. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua daripada sekarang dan sampai